Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Araquhu syarif wa tibu raihatih. Berbicara tentang keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wangi bau keringat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu thayyibur raihah, bahwasanya Rasulullah indah baunya, harum baunya. Wa illam yamas khatiban, walaupun Rasulullah tidak memakai wewangian, zatnya Rasulullah sudah wangi. Wa ma'a dzalik kana yasta'milu at-tib fi katsirin minal awqat. Tapi di samping itu tetap Rasulullah terkadang menggunakan minyak wangi di dalam banyak waktunya, ingin mengajarkan kepada para umatnya, para sahabatnya agar menjaga diri ya, biar tidak terganggu orang yang ada di sekitarnya pakai parfum. Kalau Rasulullah tidak pakai parfum sudah wangi. Sudah kita sebut Rasulullah SAW itu kahil, matanya itu sudah seperti pakai celak. Tapi di samping itu Rasulullah tetap pakai celak, ingin mengajarkan kepada umatnya. Rasulullah yang wangi semakin wangi, yang matanya Rasulullah ini tajam semakin tajam pakai celak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyasunna dzalika li ummatihi fayattabi'u, agar diikuti oleh umatnya, ya, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa li'annahu hubbiba ilaihi tib, dan juga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah tanamkan ada rasa cinta di dalam diri Rasulullah terhadap pewangian. Ya, apa yang dicintai oleh Allah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, aku dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia kalian, ya, 3 hal, yaitu pertama at-tib, wangi. Rasulullah suka wewangian, ya. Di satu majelis kalau ada wangi itu terasa ruhaniyahnya beda. Segala sesuatu kalau di situ berbau wangi, orang itu akan semakin tenang, semakin menikmati ada di sekitarnya. Yang kedua an-nisa, Rasulullah, ya, Allah tanamkan di dirinya ada rasa cinta kepada perempuan, senang dengan perempuan. Cinta sama perempuan itu min kamalir rujulia, termasuk kesempurnaan laki. Sebagaimana orang semakin kuat semakin hebat, ya kan? Begitu juga Rasulullah SAW, Rasulullah seorang laki, fazdada kamaluhu, ya, bertambah kesempurnaannya Rasulullah SAW, ya, dalam kekuatan segalanya, bahkan urusan perempuan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah SAW di dalam segala sesuatu itu juga dilandasi dengan niat yang baik, bukan murni karena syahwat, tapi dilandasi dengan ada tujuan misi dakwah yang harus dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengajarkan kepada kita bermuamalat, berinteraksi dengan istri yang model begini dan begitu. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan terpenting, ya, paling utamanya Allah jadikan qurratu aini, penghening mataku, itu di dalam sholat. Ya, qurratu ain, sebagian ulama mengatakan qurratu ain itu orang yang betul-betul menikmati, orang kalau sudah senang saking bahagianya sampai neteskan air mata, itu namanya qurratu ain. Ya, Rasulullah mengatakan sholat ini satu ketenangan, kebanggaan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah sholat itu Rasulullah SAW mendapatkan ketenangan dibanding yang lainnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa mimma yadullu ala anna tibar raihah kana sifatan lahu sallallahu alaihi wasallam wa hiya atyabut tib kullih. Dan di antara apa yang menunjukkan ala anna tibar raihah, bahwasannya bau semerbak wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sifatan lahu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu sifat dzatiyah yang menempel pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan sifat itu adalah keringat Rasulullah SAW atyabut tib kullih, paling wanginya minyak. Sudah tidak ada yang seperti bau keringatnya Rasulullah SAW. Kalau ada minyak termahal dibanding dengan keringatnya Rasulullah, lebih harum keringatnya Rasulullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dikatakan ulama emang Rasulullah ini mudah keringetan. Ya, di antara sifatnya Rasulullah kan dikatakan kalau Rasulullah sudah keringetan itu seperti ada permata-permata yang nampak di dalam wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna raihatahu zakiyah atyaba minan nafahatil ambariyah wal miskiyah. Bahwasanya bau keringatnya Rasulullah SAW lebih wangi daripada semerbak minyak ambar maupun misik. Ma warada fil hadits an Anasin qala, sebagaimana yang datang riwayatnya dari Sayyidina Anas, dia berkata, ma syamamtu ambaran qattu wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mencium minyak ambar sama sekali yang model apapun, atau misik atau sesuatu yang lain lebih indah, lebih harum daripada bau zatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala masastu syai'an qat, aku tidak pernah menyentuh sesuatu apapun, baik dibaj. Dibaj itu na' min anwa'il harir, salah satu macam daripada kain harir. Apa harir? Sutra, kain sutra. Jadi kain sutra yang tebal itu namanya dibaj. Kalau yang tipis itu disebut istabrak. Dibajan wala hariran, aku tidak menyentuh sutra, kain sutra yang lebih tidaklah tubuh Rasulullah SAW kecuali lebih lembut daripada kain sutra tersebut. Tidak ada yang selembut kulitnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi juga Sayyidina Anas berkata, wala syamamtu miskan qat wala itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mencium misik sama sekali wala minyak yang lebih harum dibanding keringatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga datang riwayat dari Sayyidina Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharal lawn ka'anna araqahu lu'lu' idza masya takaffa wala masastu dibajatan wala hayratan alyana min kafi Rasulullah SAW. Ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam azharal laun. Apa kalau bahasanya misalnya? Paling terangnya, berserihnya wajah yang lebih dari Rasulullah. Tidak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersihnya kulitnya Rasulullah SAW tidak ada yang membandinginya. Karena araqahu lu'lu', seakan keringatnya Rasulullah ini mutiara yang tampak seperti cahaya. Ya, kalau ada permata kan kelihatan ya, kinclong itu. Ya, Rasulullah SAW hatta keringatnya kelihatan, ada percikan seperti cahaya sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa'a, jika Rasulullah berjalan takaffa. Takaffa itu at-tamayul ilal amam, cenderung ke depan. Kayak semangat gitu, menunjukkan kekuatannya Rasulullah SAW. Kalau jalan itu semangat gitu ke depannya itu. Wala masastu dibajatan wala hariratan, aku tidak menyentuh kain sutra ya, yang jenis apapun yang lebih lembut dibanding kaf, telapak tangannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala syamamtu miskah wala ambarah atyab min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mencium misik, minyak ambar yang lebih harum dibanding bau Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Warawa Abu Nu'aim, telah meriwayatkan Abu Nu'aim wal Khatib, anna Aminata umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ibunya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aminah, ketika melahirkan dia berkata, ibunya ini berkata apa? Tsumma nadartu ilaihi fa idza huwa kal qamari lailatal badr. Aku melihat anakku ini, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelihatan seperti bulan purnama. Tampak cahaya yang memancar dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rihuhu yastu'u kal miskil adfar. Baunya menyebar, yastu' menyebar, kal miskil adfar, seperti minyak misik yang pekat baunya. Kemarin sudah dibahas, al-adfar itu memberi makna sangat, pekat, bisa diitlakkan untuk sesuatu yang bau harum atau yang tidak enak. Intinya memberi makna pekat. Ya, tentunya untuk Rasulullah SAW seperti misik yang pekat. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, dia berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melakukan salat bersama Rasulullah SAW. Salat al-ula, pada salat yang pertama. Apa salat pertama? Yang pertama kita lakukan, umatnya Nabi Muhammad melakukan, yaitu salatul duhur. Tsumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ahu. Kemudian Rasulullah keluar ke tempatnya keluarganya. Aku mendampingi, menemani Rasulullah SAW. Wa kharajtu ma'ahu. Aku keluar bersama Rasulullah SAW. Fastaqbalahu wildan. Rasulullah dihampiri sama anak-anak kecil, didatangi anak-anak kecil, sibyan. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Rasulullah ngusap anak-anak kecil itu satu-satu, pipinya dipegang sama Rasulullah. Ya, ini bagaimana Rasulullah bersikap lembut pada anak kecil, dipegang satunya, disenangkan hatinya mereka, ya, diperhatikan gitu satu-satu. Kemudian qala Jabir, berkata itu Jabir radhiyallahu anhu, wa amma ana famasaha khaddi. Aku juga, katanya Jabir, Rasulullah menempelkan tangannya, mengusap pipiku. Fawajadtu liyadihi bardan warihan. Aku dapatkan tangannya Rasulullah ini ada dingin. Kalau ente bayangkan di satu ruangan panas gitu, atau ente lagi enak badan, panas, hangat gitu, kemudian ada yang tangannya agak dingin, ditempel, seneng ya kan, tangannya bisa mendinginkan tubuhnya. Ketika Rasulullah nempelkan tangannya ada di pipiku, katanya Jabir, aku mendapatkan dingin tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warihan, aku dapatkan bau wangi yang ada di tangannya Rasulullah SAW. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Seakan-akan baru keluar dari wadah wewangian. Ini bayangkan kalau misalnya di toko parfum ada satu wadah itu minyak, dicemplungkan tangannya ke tempat minyak itu, kemudian dikeluarkan. Kira-kira tangannya sekarang baunya seperti apa? Kuat baunya. Itu Rasulullah SAW. Baunya seperti itu. Seakan-akan wewangian yang ada itu punya Rasulullah, seperti orang baru masukkan tangannya ke tempat minyak, kemudian tercium baunya. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadithi Abi Juhaifa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa shallat dhuhur. Rasulullah SAW pernah melakukan wudu dan salat zuhur. Tsumma qama an-nas, kemudian orang-orang berdiri. Faja'alu ya'khuduna yadahu fayamsahuna biha wujuhahum. Para sahabat ini bagaimana kecintaannya sahabat dengan Rasulullah. Bayangkan, sahabat langsung berbondong-bondong ke Rasulullah SAW, ngambil tangannya Rasulullah ketika dalam keadaan basah, ya, ingin mengambil barokahnya Rasulullah SAW. Fayamsahuna biha wujuhahum. Tangan yang basah ini diusapkan ke wajah-wajahnya para sahabat. Ini mahabbatus sahabah, cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, begitu cintanya sahabat. Ngeludah, tidak pernah Rasulullah ngeludah kecuali diambil sama sahabat ludahnya, diambil berkahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah haji, ketika potong rambut, bayangkan rambutnya Rasulullah panjang. Kalau sudah haji potongan rambut, satu rambut tidak dibiarkan jatuh oleh para sahabat, direbut sama para sahabat.
ingin bertabarruk dengan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhadtu yadahu, katanya Abi Juhaifa, aku mengambil tangannya Rasulullah SAW, maksudnya aku megang tangannya Rasulullah SAW. Fa wada'tuha ala wajhi, aku taruh ada di mukaku. Ya, aku letakkan tangannya Rasulullah ada di mukaku. Fa idza hiya abradu minats thalaj, tangannya Rasulullah lebih dingin daripada es. Ya, ini gambarkan maksudnya sejuk tangannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa atyaba rihan minal misik, lebih wangi daripada baunya misik sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan asal hadisnya fi sahihain, yaitu Imam Bukhari wa Muslim. Fanzur ya akhi fi hadhil ahadits, perhatikan wahai saudaraku hadis-hadis ini. Fa innaha tadullu dalalatan wadihatan, ini semua menunjukkan begitu jelas ala tibi raihatihi, atas wangi ya baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzatian, karena zatnya Rasulullah, bukan karena minyak yang dipakai oleh Rasulullah. Zatnya sudah wangi sallallahu alaihi wasallam, dzatian Muhammadian sirfan, murni karena zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akramahullahu taala bihi, Allah muliakan Nabi Muhammad bihi, dengan hal tersebut, fi jumlati sunufil ikram wal in'am, bukan hanya di situ, nanti banyak kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam.